Kontroversi pendapat ulama mengenai penetapan harga. Sebagian ulama menolak peran negara untuk mencampuri urusan ekonomi, diantaranya untuk menetapkan harga. Sebagian ulama yang lain membenarkan negara untuk menetapkan harga. Perbedaan pendapat ini berdasarkan pada adanya hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an sebagai berikut. Orang-orang mengatakan, "Wahai Rasulullah, harga mulai mahal, patoklah harga untuk kami." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki. Dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman pun dalam darah dan harta." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa ia berpendapat membolehkan bagi seorang imam atau pemerintah untuk mematok harga, namun hadis-hadis tentang itu menentangkan. Berdasarkan hadis ini pula, mazhab Hambali dan Syafi'i menyatakan bahwa negara tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Ibnu Qudamah al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hambali, menulis, pemerintah tidak boleh memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai. Pemikir dari mazhab Syafi'i juga memiliki pandangan yang sama terkait hal tersebut. Penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai. Ibnu Qudamah mengutip hadis tersebut dan memberikan dua alasan tidak memperkenankan mengatur harga. Pertama, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkan. Bila itu dibolehkan, pasti Rasulullah akan melaksanakannya. Kedua, menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan yang dilarang. Hal ini karena melibatkan hak milik seseorang yang di dalamnya adalah hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pembelinya. Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah SAW yang menolak penetapan harga meskipun pengikut memintanya. Itu adalah sebuah kasus khusus dan bukan aturan umum. Ia membuktikan bahwa Rasulullah SAW sendiri menetapkan harga yang adil jika terjadi perselisihan antara dua orang. Kondisi pertama, ketika dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, ia mendikritkan bahwa harga yang adil dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan, dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan. Kemudian kondisi kedua, ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon yang sebagian tumbuh di tanah orang lain, pemilik tanah menemukan adanya bagian pohon yang tumbuh di atas tanahnya yang dirasa mengganggunya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah. Beliau memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu ternyata tidak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atau produk makanan, pakaian, dan perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting daripada kebutuhan seorang individu. Salah satu alasan lagi mengapa Rasulullah SAW menolak menetapkan harga adalah pada waktu itu di Madinah tak ada sekelompok yang secara khusus hanya menjadi pedagang. Para penjual dan pedagang merupakan orang yang sama satu sama lain. Tak seorang pun bisa dipaksa untuk menjual sesuatu karena penjualnya tak bisa diidentifikasi secara khusus kepada siapa penetapan itu akan dipaksakan. Itu sebabnya penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis melakukan manipulasi sehingga berakibat menaikkan harga. Menurut Ibnu Taimiyah, barang yang dijual di Madinah sebagian besar berasal dari impor. Kondisi apapun yang dilakukan terhadap barang itu akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan suplai dan memperburuk situasi. Jadi Rasulullah
Rasulullah menghargai kegiatan impor tadi dengan mengatakan seseorang yang membawa barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, siapapun yang menghalanginya sangat dilarang. Faktanya saat itu penduduk Madinah tidak memerlukan penetapan harga. Dari keterangan tersebut tampak sekali bahwa penetapan harga hanya dianjurkan bila para pemegang stok barang atau para perantara di kawasan itu berusaha menaikkan harga. Jika seluruh kebutuhan menggantungkan dari suplai impor, dikhawatirkan penetapan harga menghentikan kegiatan impor itu. Karena itu, lebih baik tidak menetapkan harga, tetapi membiarkan penduduk meningkatkan suplai dari barang-barang dagangan yang dibutuhkan. Penetapan harga dalam Islam. Penetapan harga dalam Islam berdasarkan sunnatullah atau berjalan secara alami sesuai kondisi pasar tanpa penentuan dari kekuasaan manusia. Jika demikian adanya, maka penentuan harga yang menimbulkan ketidakseimbangan pada pasar berarti akan menimbulkan kerugian bagi pembeli atau penjual. Ini adalah suatu kezaliman. Oleh karena itu, harga harus sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar. Artinya, harga barang tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah karena ketentuan harga tergantung pada interaksi permintaan dan penawaran. Namun demikian, Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga bila para produsen atau penjual melakukan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen. Pasar dalam Islam. Pasar dalam Islam adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa, dan informasi dalam rangka untuk mewujudkan maslahah. Kemudian komoditas halal. Komoditas atau barang yang bisa ditransaksikan atau sebagai sarana konsumsi dan produksi, yaitu suatu objek atau jasa yang halal yang memiliki nilai ekonomis yang bisa digunakan untuk mewujudkan maslahah baik manfaat fisik maupun non-fisik. Penetapan harga pada ketidaksempurnaan pasar. Berbeda dengan kondisi musim kekeringan dan perang, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah ketika terjadi ketidaksempurnaan memasuki pasar. Misalnya jika para penjual menolak untuk menjual barang dagangan mereka kecuali jika harganya mahal daripada harga normal, dan pada saat yang sama penduduk sangat membutuhkan barang-barang tersebut, mereka diharuskan menjualnya pada tingkat harga yang setara. Contoh sangat nyata dari ketidaksempurnaan pasar adalah adanya monopoli dalam perdagangan makanan dan barang-barang serupa. Dalam kasus seperti itu, otoritas harus menetapkan harganya untuk penjualan dan pembelian mereka. Pemegang monopoli tak boleh dibiarkan bebas melaksanakan kekuasaannya. Sebaliknya, otoritas harus menetapkan harga yang disukainya, sehingga melawan ketidakadilan terhadap penduduk. Di abad pertengahan, umat Islam sangat menentang praktik menimbun barang dan monopoli dan mempertimbangkan pelaku monopoli itu sebagai perbuatan dosa. Meskipun menentang praktik monopoli, Ibnu Taimiyah juga membolehkan pembeli untuk beli barang dari pelaku monopoli. Sebab jika itu dilarang, penduduk akan semakin menderita. Karena itu, ia menasihati pemerintah untuk dalam hal menetapkan harga. Musyawarah untuk menetapkan harga. Patut dicatat, meskipun dalam berbagai kasus dibolehkan mengawasi harga, tapi dalam seluruh kasus tak disukai keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga. Mereka boleh melakukannya setelah melalui perundingan, diskusi, dan konsultasi dengan penduduk yang berkepentingan. Setelah melakukan perundingan dan penyelidikan tentang pelaksanaan jual beli, pemerintah harus secara persuasif menawarkan ketetapan harga yang didukung oleh peserta musyawarah juga seluruh penduduk. Jadi keseluruhannya harus bersepakat tentang hal itu. Harga itu tak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka dan seluruh orang tersebut. Penetapan harga dalam faktor pasar. Ketika para laborers dan owners menolak membelanjakan tenaga, material, modal, dan jasa untuk produksi, kecuali dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar wajar, pemerintah boleh menetapkan harga pada tingkat harga yang adil dan memaksa mereka untuk menjual faktor-faktor produksinya pada harga yang wajar.
Penetapan harga dalam sistem perekonomian modern. Distorsi pasar yang kompleks dalam sistem perekonomian modern melahirkan persaingan tidak sempurna dalam pasar. Secara sunatullah memang apabila persaingan sempurna berjalan, keseimbangan harga di pasar akan terwujud dengan sendirinya. Namun sunatullah pula bahwa manusia dalam hal ini sebagai pelaku pasar tidaklah sempurna. Maka dalam praktek banyak dijumpai penyimpangan perilaku yang merusak keseimbangan pasar. Di Indonesia misalnya, secara rasional keseimbangan pasar dirusak oleh konglomerasi dan monopoli yang merugikan masyarakat konsumen, penimbunan BBM maupun beras, dan kasus terakhir bebas masuknya gula dan beras impor yang dimasukkan oleh pelaku bermodal besar, sehingga suplai gula di pasar menjadi tinggi dan akhirnya turunlah harga jualnya di bawah biaya produksinya. Kasus ini jelas merugikan petani tebu dan pabrik gula lokal. Dalam ekonomi liberal atau bebas, kasus ini sah dan dibenarkan atas prinsip bahwa barang bebas keluar masuk pasar dan kebebasan bagi para pelaku pasar untuk menggunakan modalnya. Kasus-kasus tersebut hanya bisa diselesaikan secara adil apabila negara melakukan intervensi pasar, misalnya dengan memaksa penimbun untuk menjual barangnya ke pasar dengan harga wajar, menetapkan harga yang adil sehingga pelaku monopoli tidak menaikkan harga seenaknya. Para ahli ekonomi modern pun menganjurkan negara untuk menetapkan harga dalam kasus-kasus tertentu seperti kasus tersebut.